Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, terkhusus bagi adik-adik, para pencari ilmu. Semangat. Lagi-lagi semangat ya. Karena memang dengan semangat itu kita sebenarnya membuat suasana hati kita itu lebih siap untuk beraktivitas. Maka semangat itu menjadi kunci ya aktivitas kita hari-hari. Maka terus jaga semangat kita dan jangan lupa bahagia, itu menjadi ketenangan bagi diri kita untuk menjalani hidup. Oke, kali ini kita akan lanjutkan pertemuan di seri hukum hak atas kekayaan intelektual atau HAKI kita singkat biasanya. Kali ini kita akan menyambung materi sebelumnya yang masih berbicara tentang hak cipta, namun kali ini kita lebih spesifik di dalam pembahasan hak cipta terkait dengan hak terkaitnya. Itu dia, hak terkait dalam hak cipta. Apa itu Pak hak terkait dalam hak cipta? Jadi hak cipta seperti yang sudah kita kaji sebelumnya itu kan menimbulkan hak eksklusif gitu ya. Apa hak eksklusifnya? Hak eksklusif untuk memperbanyak atau menyiarkan gitu ya, memperbanyak atau menyiarkan daripada hasil karyanya. Ini hak terkait diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta ya, bersamaan dengan Undang-Undang Hak Cipta langsung di dalamnya. Walaupun ini muncul idenya dari Konvensi Roma yang berkaitan dengan bagaimana perlindungan terhadap pelaku, produser dari suatu karya, kemudian lembaga penyiaran, broadcasting organization. Di Indonesia disatukan ya, hingga keberlakuannya pun secara mutatis mutandis berlaku di Indonesia di dalam undang-undang yang baru. Lalu apa itu definisi daripada hak terkait? Itu ya. Hak terkait itu adalah hak eksklusif tadi ya, seperti yang saya jabarkan sebelumnya, bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan dan atau menyiarkan. Jadi pelaku di sini memiliki hak eksklusif. Apa tuh hak eksklusifnya? Untuk memperbanyak dan atau menyiarkan. Lalu ditambah ya, karena di sini ada hak terkait, ada pihak-pihak yang terkait secara ekonomi, baik itu moralitas dan ekonomi. Hak terkait nanti kita berbicara dalam ruang lingkup hak moral dan hak ekonomi yang terkait dalam ini ya, usaha memperbanyak dan usaha untuk menyiarkan. Usaha memperbanyak siapa Pak? Usaha memperbanyak itulah produser, gitu ya, produser atau pihak pembuat ya. Nanti dia produser nih, ada produser rekaman suara, gitu ya. Ada juga produser rekaman atau produser yang percetakan, gitu ya, percetakan buku jika hasil karyanya itu adalah buku seperti itu. Dan ada lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran ini juga menyiarkan hasil rekaman baik itu suara dan juga gambar ya, rekaman gambar atau video seperti itu. Jadi ada beberapa lembaga penyiar yang memperbanyaknya, produser suara, gambar atau video, kemudian percetakan. Kemudian lembaga penyiaran juga ada lembaga penyiaran suara dan ada lembaga penyiaran audio visual seperti itu. Itu ya, ada beberapa. Dan ada juga mungkin panitia pameran gitu ya. Jika kemudian karya seninya itu berkaitan dengan lukisan segala macam gitu ya, bisa jadi. Maka dalam hal ini kita sudah kenal ada 3 pihak nanti yang akan berkaitan dengan pelaku, baik pelaku itu sendiri, kemudian ada lembaga yang akan memperbanyak tadi, dan juga ada lembaga yang akan menyiarkan. Itu yang membantu pelaku dalam mengembangkan ya hasil karyanya seperti itu. Maka kita kaji satu persatu dulu. Pelaku, apa tuh pelaku? Pelaku itu bisa jadi aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan atau memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan
menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklore, atau karya seni lainnya. Banyak ruang lingkupnya gitu ya. Jadi pelaku ini banyak sekali peranan ini ya, ruang lingkupnya hingga luas gitu ya. Maka perlindungan hak cipta saking luasnya itu makanya nggak perlu didaftarkan gitu ya. Kenapa? Karena kalau mau didaftarkan terlalu banyak. Tapi yang mau didaftarkan itu ya silahkan gitu ya, karena memang tidak ada kewajiban. Karena dokumen pendaftaran itu sejatinya untuk pembuktian dan terhadap pihak ketiga, seperti itu. Selanjutnya ada produser rekaman. Nah, produser rekaman ini orang atau badan hukum yang pertama kali baik itu merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman baik suara, bunyi, gambar gitu ya, dari suatu pertunjukan atau acara lainnya yang merupakan suatu deklarasi gitu ya, suatu deklarasi, suatu hak cipta. Karena syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta itu cukup mendeklarasikan dulu. Nah itu ya, kan deklarasinya ini seperti ya pengumuman lah. First to use, pertama kali untuk digunakan, seperti itu. Bukan first to file atau first to document gitu ya. Kalau first to file itu kan pertama kali mendaftarkan. Selanjutnya ada lembaga penyiaran. Apa itu lembaga penyiaran? Lembaga atau organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Nah, itu yang kemudian kalau kita kenal contohnya hari ini apa? Ya televisi, ya lembaga penyiaran ya. YouTube itu lembaga penyiaran juga. Karena beberapa konsepnya itu bisa live streaming gitu ya. Kemudian ada beberapa sih yang bisa dikaji. Namun memang ini ya bagi mahasiswa ini juga menarik untuk dikaji. Kayaknya belum ada yang mengkaji penelitian tentang ini ya penyiaran dengan media sosial. Itu kan belum ini ya, mungkin belum. Apakah memang ada izin ya? Kan harus ada izin ya penyiaran, karena dia harus berbadan hukum dan segala macamnya. Seperti itu. Selanjutnya waktu perlindungan. Jangka waktu perlindungan bagi pihak-pihak terkait yang ini ya. Tadi kita lihat bahwa kalau pelaku, berapa lama Pak pelaku itu seumur hidup? Setelah meninggal baru 50 tahunnya. Kemudian bagaimana produser Pak? Produser rekaman itu 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam. Kemudian lembaga penyiaran itu 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Maka banyak. Terus itu implikasi mungkin banyaknya pembajakan setelah film itu di atas 20 tahun. Nah, itu ya. Tapi kalau 20 tahun mungkin orang sudah nggak nonton lagi. Karena sudah telat. Udah lama kali, udah banyak bajakannya. Jadi gimana proses penciptaan atau bedanya, kita bisa bedakan hak terkait ini, ada hak cipta dan ada hak cipta bagi produser rekaman. Jadi hak cipta yang dimiliki oleh pencipta atau pelaku, autor, itu sudah ia ciptakan sendiri dulu. Saat ia sudah ciptakan sendiri dengan proses penciptaannya, misalnya musik dia buatkan notnya, dia buatkan semuanya lengkap. Setelah itu dia kemudian menghubungi pihak produser rekaman untuk melakukan rekaman. Lalu terjadi proses rekaman, selesai jadi kaset atau file MP4 gitu ya. Saat selesainya itu menjadi suatu produk, disitulah kemudian produser rekaman memiliki hak juga copyright atas hasil karya kita. Jadi kerjasama, kenapa dikatakan ini? Karena kerjasama kan, atas dasar kerjasama. Dan biasanya itu didasarkan oleh perjanjian. Itu dia. Maka biasanya dalam kaidah hukum perdata banyak ya hubungan dan kaitan bisnis dalam hukum perjanjian. Seperti itu. Maka hak cipta dan hak terkait dalam suatu ciptaan contoh karya musik tadi ya,
Dia kan sudah mengumumkan dan memperbanyak ciptaan lagu, kemudian pencipta berkolaborasi, collab dengan produser rekaman, selesai hasil produk tersebut itulah yang kemudian disebarluaskan dengan memperbanyak gitu ya, diserahkan kepada end user atau pengguna akhir atau pengguna antara gitu ya, konsumen antara, untuk dijual kembali ke konsumen akhir, kan bisa jadi seperti itu gitu ya. Maka itu mendapat hak ekonomi. Kenapa dikatakan hak ekonomi? Ya, dari situ transaksinya ada keuntungan yang didapatkan oleh perekam tadi ya, produser rekaman suara, juga atas produk-produknya yang akan dibagi kepada pihak royaltinya kepada pencipta. Nah, itu dia dari hak ekonomi. Sedangkan hak moralitasnya tentu secara moralitas pencipta itu namanya pasti akan tercantum di setiap produk. Kan gitu ya. Ya kalau misal album rekaman, tentu nama dia pasti ada di dalam album rekaman, seperti itu. Dan pelaku di sini dapat juga menggunakan konsep menaikkan rate-nya dan juga menaikkan hak ekonominya yang dia peroleh melalui pihak-pihak ketiga lainnya sebagai konsumen antara. Contoh hotel, dia ke hotel ini ya, lagunya dipakai di hotel, di pelayanan publik segala macam, atau seperti kanal YouTube gitu ya, dia pakai atas nama pribadi dia di YouTube, boleh disebarkan. Setelah itu nanti ada royalti yang dia dapatkan, kan gitu. Baik itu nanti dari produser rekaman maupun dia langsung memperoleh dari konsumen antara seperti YouTube. YouTube kan konsumen antara. Kita masukkan konten kita, ditonton orang iklan itu yang kemudian dibayarkan ke kita, monetisasinya seperti itu. Dengan pembagian persentase sesuai dengan kebijakan YouTube, seperti itu. Itu konsep di dalam terjadinya terjadinya hak cipta dan hak terkait. Mengenai media penyimpanan ini juga sudah mulai berkembang gitu ya. Dulu pun kita tahu ya, misal kita mau record dengan suara instrumen musik, kita siapkan drum, gitar gitu ya. Kemudian direkam dulu kan, dulu sekali kita, mungkin yang bagi mahasiswa pernah lihat pita seloid atau pita hitam yang di kaset. Itu ya dari situ. Terus era analog, dia mulai pakai pemutar-mutar gitu ya. Kemudian lanjut ke kaset yang besar, kaset yang kecil, lanjut ke era digital, mulai menggunakan VCD dulu ya, VCD, dari VCD ke DVD, DVD ke Blu-ray hari ini gitu ya. Kemudian pindah filenya ke dalam MP3, lanjut ke MP4, hingga bisa kita nikmati hari ini dengan mudah, kan gitu ya. Itu merupakan konsep daripada medianya, jika itu adalah lagu atau musik atau suara. Sedangkan kalau buku gimana Pak? Kalau buku, konsepnya mirip seperti yang tadi ya. Draft buku yang merupakan hak cipta dari kita, autor, itu kemudian kita kerjasamakan ya dengan pihak book publisher atau penerbit. Penerbit ini konsepnya sama seperti produser. Mereka yang mencetak, memperbanyak, dan mengedarkan. Dari situlah kemudian muncul hak ekonomi yang kita peroleh dari perjanjian atau kesepakatan dan berimbas kepada royalti, dan kita dapat royaltinya seperti itu. Sedangkan hak moralnya, nama kita melekat pada setiap produk buku yang dicetak, kan gitu ya, muncul nama kita di dalam karya kita sebut. Itu ya, itu contoh dalam buku. Lanjut kita contohkan lagi ke dalam film. Gimana film Pak? Film itu bisa jadi gabungan dari 5 atau lebih ya pencipta, bahkan suatu hak yang terkait gitu ya, untuk menghasilkan satu buah film. Apa saja tuh Pak? Misal film yang bersumber dari buku naskahnya. Contoh film Harry Potter gitu ya, Harry Potter. Lalu dalam film Harry Potter itu pasti ada produser, jelas. Ada pelaku, gitu ya. Siapa pelakunya? Ayo lupa ingat gitu ya.
Ada pelaku yang bertahan dari session 1 sampai session terakhir. Kemudian ada musik atau lagu yang digunakan instrumen segala macam, itu kan dimiliki hak cipta oleh pihak lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah potret atau gambar, pasti dia pasti menggunakan apalagi yang sifatnya memang animasi 3D gitu ya, sci-fi, biasanya memang menggunakan suatu teknik animasi yang bagus ya, hingga kemudian menampilkan suatu grafik yang kita wow melihatnya gitu ya, kita menontonnya wah takjub gitu ya. Asik nonton filmnya seperti itu. Itu dia kalau dia berkaitan dengan film. Maka dalam film itu bisa jadi ya sama seperti kalau contoh kasusnya Harry Potter itu, banyak sekali ininya keuntungan yang bisa dia dapat yang dalam bentuk komersialisasi hak cipta gitu ya. Baik itu penerbit bukunya, produser filmnya, penerjemah karena bukunya diterjemahkan dalam beberapa bahasa kan gitu ya. Sutradara, artis, musik itu semua dapat bagian, bahkan bisa dikatakan itulah bisnis atau komersialisasi hak cipta yang sebenarnya gitu ya. Namun hari ini kita gara-gara sebab pandemi kita nggak bisa nonton ya, dan kasihan juga bisnis ini ya, bisnis perfilman sekarang sedang merosot-merosotnya ya, belum bisa launching film karena bioskop tutup semua gitu ya. Selanjutnya, maka konsepnya dalam komersialisasi hak cipta itu biasanya didasarkan oleh kontrak atau perjanjian dengan konsep pengalihan atau lisensi. Hak cipta ini dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan konsep waris, hibah, wasiat, perjanjian yang tertulis. Nah, itu dia. Maka lisensi di sini termasuk bagian yang tak terpisahkan. Pemberian lisensi tersebut itu memberikan implikasi royalti. Ada kewajiban yang wajib diberikan, yaitu royalti. Maka saat kemudian orang mau menikmati suatu produk tersebut untuk bisnis, maka dia harus memberikan kewajiban royalti. Perjanjian dengan berapa persen segala macam itu diserahkan kepada para pihak selama itu dianggap wajar. Oke, sampai di sini ya. Next nanti kita akan kaji lagi ke kaitan hak atas kekayaan intelektual selanjutnya ya. Ada beberapa yang belum kita kaji, next mudah-mudahan kita bisa tuntaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.